Sutra Teratai yang Menakjubkan, Bab 7, Perumpamaan Kota Gaib. Tin Fasyang, Senin 21 Maret 2022. Fakta nyata dan kebenaran dari realitas dalam menyelamatkan para makhluk yang menderita. Episode 1020. Mempelajari dan meneruskan kebenaran sejati daripada asalnya cahaya murni dari kemaha belas kasihan. Jangka waktu yang lama dan panjang adalah momen sekarang ini. Pada momen sekejap daripada fakta sejarah saat pertama. Sekalipun semua partikel debu digiling menjadi tinta, lalu mengangkat pena, juga sulit untuk secara tuntas menggambarkan tali kasih yang langgeng dari para bodhisatwa. Penerapan kewelas-asihan dan kebijaksanaan secara bersamaan dari Taiwan bagian timur mengantarkan kebutuhan mendesak ke arah barat menuju Taiwan bagian tengah. Kita semua mendengar dengan sungguh hati mengingat kembali Dharma Sang Buddha adalah demikian. Seberapa lama pun waktunya, kita harus penuh keyakinan. Sebersit pemikiran benar ini, gambaran tentang prinsip kebenaran yang berasal dari Sutra Buddha. Sejak zaman dulu hingga sekarang, kita mengerti untuk percaya, maka kita akan mengerti untuk menerapkannya. Harus bagaimana menelusurinya? Harus bagaimana menelusuri dan menyimpulkannya, bagaimana mencari sumber dari nilai kebenaran. Dalam hal ini harus memiliki keyakinan. Orang-orang di masa sekarang terhadap nilai kebenaran semuanya telah kebingungan dan tertutupi atau buram. Saat ini kita berharap untuk menelusurinya kembali. Kita sebelumnya pada jangka waktu yang lama nilai kebenaran itu telah ada. Kita harus bagaimana mencarinya kembali. Seperti jangka waktu yang lama dan panjang adalah momen sekarang ini. Kemanakah harus mencari? Momen sekarang inilah terjadi dalam sekejap. Apakah saat ini? Saat ini mendengarkan Dharma. Setiap kalimat dari Dharma, semuanya dalam waktu sekejap dibabarkan. Setiap kata didengar sekejap saja. Demikian berlalu, ini adalah sekejap. Sekejap ini sebenarnya jangka waktu yang bagaimana? Prinsip kebenaran dalam waktu sekejap, apakah abadi? Dalam hal ini kita harus bersungguh hati untuk mengerti momen pertama dari fakta sejarah tersebut. Sejak zaman dulu hingga sekarang, di dunia, negara manapun, mereka menggunakan fakta sejarah dari negara masing-masing. Katakanlah kita, diri kita sendiri. Diri kita sendiri di dalam kehidupan kita terdapat kejadian yang tak terlupakan seumur hidup. Kejadian seketika itu juga merupakan fakta sejarah. Sejarah kehidupan dari setiap orang. Kejadian yang sebenarnya. Setiap orang adalah sama. Organisasi kita juga sama. Semua komunitas juga sama. Di negara kita juga, ini adalah hal yang terjadi dalam sekejap. Hal yang tak terlupakan bagi setiap orang. Seperti gempa besar 21 September. Apakah semua orang masih ingat? Ingat, gempa besar 21 September terjadi di negara kita ini. Sudah menjadi sejarah di masyarakat kita. Tahun 1999, benarkah? Benar. Terjadi di tanggal 21 September subuh jam 1.40 lebih. Banyakan orang menyebutnya tengah malam, tetapi kita menyebutnya subuh. Tiba-tiba orang-orang terbangun dari tidur mereka. Mereka dengan cepat melarikan diri keluar. Tentu kalian masih ingat kejadian ini. Saat ini, semua orang sangat panik. Ada orang bertanya, pintu di mana? Tetapi tidak dapat melarikan diri dari sana karena listrik terhenti sewaktu gempa. Kehilangan arah juga, sangat panik.
Setelah gempa ini di Gria Jingse, kita semua orang keluar dari Gria Jingse, melihat apakah semua orang aman. Saya aman. Semua orang aman. Benar, semua orang aman. Daerah sekitar sepertinya juga aman. Tetapi mati lampu. Sebenarnya gempa ini dari mana? Dari manakah asal gempa ini? Hualien demikian. Bagaimana dengan keadaan lain? Kita sendiri aman. Bagaimana dengan daerah lain di Hualien? Tidak ada listrik untuk menghidupkan TV. Segera mencari radio. Dengan cepat mencari sebuah radio lalu mulai mendengarkan. Dilaporkan di Taichung mengalami gempa besar. Ketika saya mulai mendengarkan, listrik di Hualien kembali menyala. Lalu segera beralih menonton TV. Berita di TV terus-menerus melaporkan epicentrum gempa terletak di antara Taichung dan Nantou. Semua mengalami bencana besar. Terus-menerus mendengar dari malam hingga pagi hari. Saya buru-buru menelpon. Hari masih gelap. Yang saya dengar adalah sebuah bangunan besar di Taipei telah runtuh. Saya segera menelpon dan bertanya kepada insan ceci di Taipei. Apakah semua orang aman? Banyak orang yang menggantikan master menelpon dan menanyakan kabar. Semua orang aman. Tetapi di dekat stasiun kereta Songshan, sebuah bangunan besar runtuh. Saya bertanya, bagaimana dengan distrik ini? Kita semua sudah datang ke bangunan ini, bangunan Tungsi. Bagaimana keadaan tempat ini? Seluruh bangunan telah runtuh. Bagaimana dengan orang-orangnya? Dia berkata, saya tidak tahu saat ini. Tetapi ketika dievakuasi dari bangunan, semua orang amat sangat ketakutan. Bagaimana dengan kita relawan ceci? Semua orang aman. Semuanya berkumpul di sini. Pada awalnya sebagian dari kami ada yang sedang rapat dengan berdiri di tempat. Pada saat ini kami seharusnya ada yang berpisah untuk melihat apakah ada yang cedera. Jika ada korban cedera yang diantarkan ke rumah sakit, harus diperhatikan. Sarapan untuk besok paginya harus segera dipersiapkan. Saya mendengar bahwa salah satu donatur dia menelpon sambil berkata, Master, saya sudah memesan susu kacang dan mantau. Saya berkata, wah, kamu begitu cepat dan sigap bertindak. Apakah masih ada orang yang membuatnya? Dia berkata, ada. Saya kenal dengan orang yang membuat susu kacang. Sekarang gempa bumi telah berlalu. Saya memohon kepadanya untuk bergegas membantu kita mempersiapkannya. Sangatlah bersyukur. Ini berada di Taipei, mengetahui bahwa semua orang dalam keadaan selamat hanya di tempat ini kehilangan sebuah bangunan gedung besar. Masih belum diketahui situasi berada di luar daerah, hanya diketahui semuanya selamat. Sekarang ini ketika kita membahas satu, saya percaya semua orang yang mendengarkan kegelisahan pada saat itu, bagaimana kita relawan bertindak. Kecemasan dan kepanikan yang dialami, semuanya merupakan bagian dari sejarah. Ini berhubungan dengan kehidupan kita, juga berhubungan dengan tempat, dan berhubungan dengan bumi. Ini merupakan momen pertama dalam sejarah. Saya bertanya Taichung, ceritanya sudah tidak sama lagi. Orang-orang di Taichung mengatakan sangat parah. Di kota banyak rumah yang roboh. Di sepanjang jalan ini terdapat banyak rumah yang roboh. Relawan ceci semua aman. Banyak orang dipanggil ke kantor cabang. Kita mendapat banyak panggilan dari beberapa area bencana. Di Nantou, Huli, kondisinya lebih parah. Semua berawal dari sana. Dalam satu momen, semua berawal dari sini. Saat fajar telah tiba, sepanjang satu malam dari malam sampai subuh hingga fajar menyingsing, kita terus-menerus mencari informasi. Saat sudah menelusuri situasi di tempat, relawan bergerak
untuk menuju ke Puli dan Nantou. Relawan dari Taichung dan Taiwan bagian tengah berkumpul dan mulai meminta persediaan. Waktu itu masih sangat pagi, sekitar jam 7 atau 8. Daftar barang yang diperlukan dilaporkan kembali kepada kita. Mereka berharap rumah sakit dapat memberikan tas jenazah untuk menyimpan jenazah korban. Awalnya mereka meminta 500. Kita punya persediaan sebanyak itu. Ketika kita segera menghubungi rumah sakit, meminta rumah sakit untuk menanyakan persediaan di pabrik. Setelah pembicaraan telepon dari rumah sakit selesai, telepon dari daerah bencana masuk. "Master, apakah bisa tambah 1000 lagi?" Saya kaget. Apakah benar demikian? Benar, seharusnya membutuhkan. Saya segera bicara. Saya segera menghubungi rumah sakit untuk menambahnya. Tidak lewat sampai 10 menit, telepon masuk lagi. "Master, berharap bisa tambahkan 1000 lagi." Sebegitu parahkah? Benar, benar-benar butuh penambahan segera. Seluruhnya 2.500 kantong jenazah. Dengan begitu dari rumah sakit langsung menghubungi pabrik, segera diantar sampai ke Puli dan Nantou. Ini adalah kenyataan yang tidak bisa terlupakan. Mulai dari itu, mulai mempersiapkan bagaimana memberi bantuan. Melihat semua orang lari keluar dengan baju yang ada di tubuhnya. Mungkin apa yang mereka butuhkan tidak sanggup membawanya keluar, ataupun mau beli barang. Seharusnya juga tidak ada uang untuk membelinya. Bisa saja baju dan celana dalam kabur keluar. Bisa saja. Oleh karena itu, yang pertama kali terpikir adalah uang tunai. Harus segera memberi bantuan uang tunai. Mulai menghubungi Taichung. Apakah bisa segera ke bank menarik uang tunai? Mendapat jawaban melalui telepon, semua bank pintunya tidak bisa dibuka karena mati lampu. Bank tidak bisa beroperasi. Tanya pada Taipei. Taipei juga sama. Pasokan listrik belum pulih. Berharap bank dapat beroperasi sulit. Tidak bisa menarik uang tunai. Terpaksa dari bank di Hualien menarik uang tunai sebesar 20 juta NTD. Dibawa oleh 2 orang. Masing-masing membawa 10 juta NTD dari bagian timur. Langsung diantar sampai ke bagian barat dan tengah Taiwan. Ini sangat mendesak. Bagaimana cara mendistribusikannya agar bisa tersalurkan sehingga korban bencana pada hari yang sama segera dapat memperoleh barang-barang yang paling dibutuhkan mereka? Maka dapat dikatakan menggerakkan banyak orang dalam waktu singkat. Jika kita mengingat kembali masa itu, kita dapat mengumpulkan kisah banyak orang. Bahkan ketika mengungkapkannya sekarang, yang kita semua mendengarnya, saya yakin kita masih ingat akan memori yang tersimpan di dalam hati kita ini. Memori setiap orang. Sangat banyak orang yang bersumbangsi. Jika kisah sumbangsih dari banyak orang ini satu persatu dicatat dengan pena, maka sungguh sekalipun semua partikel debu digiling menjadi tinta, lalu mengangkat pena, juga sulit untuk secara tuntas menggambarkannya. Berapa banyak orang yang telah digerakkan dari bagian tengah, selatan, sampai utara Taiwan. Semua instansi berkumpul ke bagian tengah Taiwan. Mereka memikul tanggung jawab terhadap tugas yang tidak bisa dilakukan oleh orang biasa. Sebagai contoh, begitu banyak kantong mayat, menandakan terdapat banyak mayat. Mayat-mayat tersebut dimasukkan ke dalam kantong. Para relawan suci datang membantu. Di hari yang sama ada telepon masuk dan bertanya, "Master, apakah kita bisa mendapatkan kontainer freezer?" Untuk apa kontainer freezer tersebut? Untuk menaruh jenazah. Sinar matahari mulai terik. Tiba di waktu siang hari, jenazah yang disimpan dalam kantong mayat tidak dapat bertahan lama. Setiap jenazah harus diperiksa.
sehingga dapat diidentifikasi. Setelah kita menaruh ke dalam kantongan mayat, cuaca sangat panas, tidak tahan terhadap cuaca ini. Master, bisakah kita mencari di sekeliling apakah ada freezer? Ini adalah suara Chun. Percakapan kami melalui telepon itu terus muncul dalam pikiran saya. Ini yang Chun katakan kepada saya. Kemana saya bisa mendapatkan freezer? Dapat diantar ke tempat tersebut pada hari itu juga. Jika tidak dapat tiba di hari itu, maka jenazah tidak dapat bertahan lama. Harus bagaimana? Kita memiliki seorang yang dewa penolong, Lee Sung Chi. Teringat bahwa Tuan Lee menjalankan bisnis pengangkutan perairan, mengirimkan makanan dan barang-barang lainnya, juga memerlukan kontainer freezer. Di benak pikiran muncul bahwa pekerjaan dia adalah di bidang ini, sehingga menghubungi dia dan bertanya, Tuan Lee, saya ada satu hal yang ingin ditanyakan kepada Anda. Tidak tahu apakah akan menyulitkan atau apakah sanggup? Ia berkata, apa yang bisa saya bantu? Master, apa yang tidak bisa dilakukan? Selama saya mampu melakukannya, apakah kamu bisa mengirimkan 2 kontainer freezer? Apakah ada? Ada. Dengan bisnis saya mana mungkin tidak ada 2 kontainer freezer. Apakah bisa dikirimkan ke tempat bencana tepat waktu? Bisa, tentu saja. Saya akan segera mengaturnya. Kontainer freezer ini segera dikirimkan dan tiba pada sore hari itu. Satu persatu jenazah dipindahkan insan suci ke dalam kontainer freezer. Saya juga mendengar bahwa di tahun ini, tahun 2015, ada seorang bodhisatwa barisan Suceng di bulan April atau Mei kembali ke sini. Saya sedang memberitahu semua orang bahwa ada banyak bencana di dunia. Insan suci telah berbuat banyak demi Taiwan. Dalam segala bencana yang terjadi di Taiwan, insan suci tidak pernah absen. Dimanapun ada bencana, di sana insan suci akan hadir untuk membantu. Saya terpikir tentang gempa 921. Saya mulai berbicara tentang ini. Pada saat itu bodhisatwa ini, ia duduk di antara para hadirin. Ia berkata, "Ya Master, saya sangat ingat tentang hal itu." Saya berkata, "Harap ceritakan kembali." Ia pun berkata, "Ada seorang ibu datang ke hadapan kita dan berlutut. Dia menarik tangan saya dan berkata, 'Sesyung, tolong bantu saya. Kalau kalian sekarang masih masuk ke dalam kontainer untuk memindahkan jenazah. Karena ditumpuk maka setiap 40 atau 50 menit harus masuk untuk membalikan sekali. Jika tidak karena mayat ditumpuk di atas satu sama lain, demikian terus ditumpuk ke atas meski mayatnya sudah dibekukan, namun jika tidak dipindahkan lagi atau dibalikan juga akan ada hawa panas.' Jadi ibu ini tahu demikian, juga telah melihat mereka lagi memindahkan mayat, sehingga dia berkata, 'Tolong, jika kalian masuk ke dalam, anak saya adalah yang pertama dipindahkan ke dalam Sesyung. Anak saya sangat berat tertimpa oleh mayat lain. Jika kamu bisa masuk ke dalam pada saat yang pertama kalian pindahkan ke dalam, bisa tolong pindahkan dia ke atas sedikit.' Hari itu saya mendengarkan, saya berkata, ini sungguh sedih mendengarkannya. Namun ini adalah sebuah fakta sejarah. Apakah Anda masih bisa berbagi kepada semua orang lagi? Hidup ini hanya bisa melemparkan jaring ketidaktahuan. Fakta sejarah di dunia yang demikian adalah sangat mudah dilupakan. Pada saat itu, ingatan tentang gempa 921 seharusnya sedikit diungkitkan kembali untuk mengingatkan setiap orang bahwa hidup ini tidak kekal. Dunia ini dalam masyarakat, berapa banyak bodhisatwa bersumbangsi demi masyarakat. Dunia penuh dengan ketidakkekalan.
kehidupan yang nyata, sumbangsih dari para bodhisatwa, inilah yang disebut ingatan. Jangan dilupakan, ini disebut fakta sejarah. Ini disebut pusaka dari ajaran dalam sutra. Saya terus memesan kepadanya, Tuan Lin minta tolong kepadamu. Jika ada kesempatan berbagi dengan semua orang lagi, ada anak muda yang sama sekali tidak tahu tentang gempa 921, ada orang telah melupakannya, sehingga kita masing-masing harus berbagi. Pada saat itu bagaimana kalian bersumbangsi, bukan orang biasa sanggup melakukannya, tetapi kalian telah melakukannya. Ini adalah jangka waktu yang lama dan panjang, adalah momen sekarang ini, pada momen sekejap daripada fakta sejarah di saat pertama. Momen seketika itu adalah terjadi di waktu yang telah lama, waktu yang lama sebelumnya. Apakah itu waktu yang lama bagi era Buddha Mahabhishnajana Bhikkhu, ataukah era kita sekarang ini? Momen ketika hal tersebut berlalu, ini semua terjadi dalam momen seketika, dan itu adalah nyata dalam momen seketika tersebut. Adalah fakta sejarah dan itu nyata. Bukanlah cerita legenda, hanya yang demikian nyata. Jika ingin ditulis dengan tinta, sungguh, sekalipun semua partikel debu digiling menjadi tinta, walau menggunakan tinta yang banyak dan banyak pulpen, bagaimana kita bisa menuliskan semuanya? Ini yang kita sebut sesuatu yang nyata, mengingat satu dan yang terlupakan yang lainnya. Sekian banyak hal yang bisa mencatatkan satu hal saja. Jika ingin menuliskan semuanya, sungguh sulit untuk menuliskan semua hal. Juga sulit untuk secara tuntas menggambarkan. Yang dikatakan juga tidak bisa tuntas dituliskan. Tidak bisa menuliskan dengan tuntas. Tali kasih bodhisatwa yang langgeng, jika terpikirkan pada saat itu, bagaimana mengatakannya satu persatu. Orang yang bersumbangsi begitu banyak. Begitu banyak orang yang bersumbangsi, namun hanya bisa tersimpan di ingatan masing-masing orang. Jika diingat-ingat kembali, sejarah ini masih muncul dalam sekejap. Kenangan lama akan muncul. Dari waktu yang sudah sangat lama, ingatannya masih sangat mendalam. Cinta kasih dari para bodhisatwa, cinta kasih yang sepanjang masa dari seorang bodhisatwa. Jadi, kita harus percaya. Anda harus bersumbangsi demi dunia. Harus menerapkan keulas kasihan dan kebijaksanaan secara bersamaan. Kendati pun hati sangat sakit, sangat sedih, merasa sedih melihat orang lain menderita, uang mau datang dari mana? Di wilayah utara, barat, dan tengah, bank tidak dapat beroperasi selama beberapa hari. Jadi harus bagaimana? Hanya dari wilayah yang aman, di mana bank bisa beroperasi dengan cara menggunakan dana tunai dan diantarkan oleh orang sampai ke tempat. Ini adalah timur, dari Taiwan bagian timur ke barat sampai ke tengah, mengantarkan kebutuhan mendesak. Ini adalah fakta sejarah. Maka di perumpamaan kota gaib, semuanya adalah ilusi. Tetapi jangan anggap itu adalah ilusi. Itu adalah nyata, namun telah berlalu. Seperti mimpi laksana kilat. Tidak ada lagi barang yang dapat dikeluarkan. Memang telah terjadi. Yang sekarang terlihat di Kabupaten Nanto, rumah dan sekolah yang roboh, semua telah direhab kembali. 50 sekolah roboh dalam waktu sekejap. 50 sekolah sekarang kelihatan sangat kokoh. Bentuknya indah, tidak luntur oleh waktu. Kelihatan selalu baru. Mereka memiliki warna yang sama, namun bentuknya berbeda. Jika kita lihat ke belakang, semuanya tidak ada. Jika lihat sekarang, semuanya baru. Ini adalah fakta sejarah. Demikian banyak cinta kasih yang dalam dari begitu banyak bodhisatwa tidak dapat ditulis dengan tinta pena sebanyak apapun.
Di tempat itu semua orang mengembangkan dan menjalankan kewelas-asihan dan kebijaksanaan mereka. Dari arah timur, barat, utara, selatan, semua bodhisatwa ini berkumpul di Taiwan bagian tengah. Benar-benar mereka memiliki kisah yang sangat panjang. Jadi sumber dari nilai kebenaran sebenarnya bagaimana? Di dalam hati setiap orang memiliki sebersit pikiran maha belas kasih. Maka mempelajari dan menelusuri kebenaran sejati daripada asalnya cahaya murni dari kemaha belas kasihan. Menggunakan prinsip kebenaran, jadi kita di bab perumpamaan kota gaib, bagian sutra ini menyatakan bahwa ada seorang Raja Dewa Brahma bernama Adi Matra Karunika. Ketika Master teringat Raja Dewa Brahma Adi Matra Karunika sedang mencari asal cahaya, Master tak bisa tidak teringat kembali tentang masalah ini. Jadi masa lalu yang telah lama juga merupakan masa sekarang ini dalam sekejap. Dalam sekejap kita harus selalu dan bersungguh-sungguh untuk mengingat kembali. Ini adalah merupakan sejarah. Ini adalah nilai kebenaran. Agar semua orang dapat melaluinya dengan damai dan tentram, harus menggunakan metode apa? Agar semua orang dapat melaluinya dengan damai dan tentram. Ini adalah nilai kebenaran. Jalan ini dapat dilalui dengan seperti ini. Kita harus benar-benar bersungguh hati. Tidak habis dikatakan. Jadi ada satu tujuan, yaitu untuk memberitahu semua orang bahwa dalam bab perumpamaan kota gaib, para bodhisatwa memiliki maha belas kasih. Saya berharap semua orang bisa menjadi seorang bodhisatwa yang memiliki tali kasih yang langgeng dan cinta kasih universal. Bodhisatwa yang maha welas kasih, mereka dari awal sampai sekarang ini memiliki niat pikiran seperti ini. Sejak masa kalpa tanpa awal sampai sekarang tetap seperti ini. Setiap orang memiliki sifat hakiki kebudaan. Maka kita sering mengatakan Buddha Mahabhishna Shanabibu adalah sifat hakiki kebudaan semua orang. Setiap orang memiliki sifat hakiki kebudaan, memancarkan cahaya. Cahaya terpancar keluar. Raja Dewa Brahma dari timur, selatan, barat, dan utara pergi mencari asalnya pancaran cahaya kembali. Mereka memohon Sang Buddha untuk memutar roda Dharma. Ini yang harus kita perlu sangat perhatikan. Bab perumpamaan kota gaib ini sangat penting. Meskipun bagian sutra ini terus berulang-ulang, ini menunjukkan bahwa prinsip kebenarannya sangat mendalam. Bagian sutra sebelumnya mengatakan demikian. 3 alam rendah penuh terisi, kumpulan dewa berkurang. Sekarang Buddha telah muncul di dunia, bertindak sebagai mata bagi para makhluk, tempat berlindung bagi dunia, menyelamatkan dan melindungi semuanya. Sebagai ayah bagi para makhluk, menaruh iba dan memberi manfaat pada mereka. Kami sekalian beruntung karena memiliki berkah dari kehidupan lampau, sehingga sekarang berkesempatan untuk bertemu dengan Bhagawan. Sutra Teratai bab 7, bab perumpamaan kota gaib. Ini adalah Raja Dewa Brahma Adi Matra Karunika, dan masih ada para Raja Dewa Brahma lain. Mereka memohon Sang Buddha untuk memutar roda Dharma, mengulangi dengan syair. Katakan lagi, katakan sekali lagi. Artinya orang jahat bertambah, sehingga di 3 alam rendah penuh seperti di dunia kita, orang yang membuat kejahatan masuk ke tahanan banyak. Di dalam tahanan lebih banyak. Sama dengan artinya, dewa berkurang adalah seperti orang baik berkurang. Orang di dalam neraka bertambah, sehingga Sang Buddha yang tercerahkan muncul di dunia, sehingga para Raja Dewa Brahma
berharap Sang Buddha untuk membukakan mata makhluk, karena hati dan mata makhluk dalam kebingungan, sehingga Sang Buddha adalah tempat berlindung bagi orang di dunia. Orang yang tercerahkan adalah orang yang tersesat yang berlindung dan bernaung. Berharap pada orang yang membimbing jalan adalah untuk menyelamatkan semuanya, sebagai ayah bagi orang-orang di dunia ini. Buddha pada dasarnya adalah guru pembimbing bagi 3 kelompok alam, ayah pengasih dari 4 jenis kelahiran, sehingga menaruh iba dan memberi manfaat pada mereka, sehingga kami sekalian beruntung karena memiliki berkah dari kehidupan lampau. Karena Dewa Brahma memiliki berkah dari kehidupan lampau, berkah di kehidupan lampau sangat besar, sehingga baru bisa terlahir di Brahma. Sekarang berkesempatan untuk bertemu dengan Bhagawan. Sekarang cahaya dari Bhagawan telah bersinar begitu jauh, melewati 5 juta koti negeri. Sinar cahaya yang begitu jauh dapat diterangi. Mereka datang demi untuk mencari asal cahaya ini. Ini adalah arti sebelumnya. Selanjutnya, naskah sutra demikian mengatakan, pada ketika itu, para raja Dewa Brahma setelah memuji Buddha dalam bentuk syair, masing-masing berkata demikian. Studi kiranya Bhagawan menaruh iba pada semua, memutar roda dharma untuk menyeberangkan dan membebaskan para makhluk. Sutra Teratai Bab 7 Bab Perumpamaan Kota Gaib. Saat itu para raja Dewa Brahma, bukan hanya Raja Dewa Brahma Adimatra Karunika, masih ada banyak orang lagi dewa. Dengan satu suara, apakah semua masih ingat? Dengan satu suara memohon Buddha memutar roda dharma, mengucapkan syair ini. Jadi dinamakan para Raja Dewa Brahma setelah memuji Buddha dalam bentuk syair, berkata seperti ini. Di samping itu, studi kiranya Bhagawan menaruh iba pada semua, memohon Buddha memutar roda dharma, menaruh iba pada kami. Walaupun kita semua menikmati keberkahan usia panjang juga ada waktunya berakhir. Berharap bisa memutuskan kelahiran dan kematian, mendapat kebenaran yang pamungkas, memutus kelahiran dan kematian. Jadi memohon Buddha memutar roda dharma untuk kita, menyelamatkan semua makhluk. Jadi kami bisa memahami. Jika kami bisa memutus kelahiran dan kematian, kita semua juga bisa menyelamatkan para makhluk. Ini adalah Dewa Brahma Adimatra Karunika. Para Raja Dewa Brahma, suara hati semua orang. Setiap orang bersedia mencapai kebudaan. Setiap orang bersedia menyelamatkan para makhluk. Ini adalah menunjukkan ketulusan mereka. Ketulusan mereka dalam memohon dharma. Ini adalah menunjukkan penjuru tenggara. Ini adalah para Raja Dewa Brahma dari penjuru tenggara. Semua dewa yang dipimpin oleh Raja Dewa Brahma Adimatra Karunika datang ke hadapan singgasana Buddha Mahabhishnajana Bhikkhu, memohon kepada Buddha Mahabhishnajana Bhikkhu untuk memutar roda dharma. Saat itu, Buddha Mahabhishnajana Bhikkhu menyetujui secara tersirat. Buddha sudah menyetujui, tapi waktunya belum tiba, jadi beliau diam. Naskah sutra selanjutnya mengatakan lagi, kemudian para Raja Dewa Brahma dengan satu hati dan satu suara berkata dalam bentuk syair, Yang Maha Suci memutar roda dharma untuk menampakkan segala karakteristik dharma, menyeberangkan para makhluk yang berada dalam penderitaan dan kerisauan, memungkinkan mereka untuk memperoleh maha sukacita. Sutra Teratai Bab 7 Bab Perumpamaan Kota Gaib. Para Raja Dewa Brahma melihat Sang Buddha Mahabhishnajana Bhikkhu terdiam.
terdiam adalah menyetujui. Maka mereka kemudian berkata lagi demikian. Semuanya satu hati dan satu suara, berharap Buddha bisa cepat membabarkan Dharma yang maha suci. Orang yang maha suci adalah Buddha, datang untuk memutar roda Dharma, untuk menampakkan segala karakteristik Dharma. Buddha terdiam. Semua berharap Buddha bisa menyampaikan, menunjukkan Buddha bersedia mulai memutar roda Dharma, sehingga penerapan Dharma adalah tidak habis-habisnya seperti perputaran roda. Dharma berputar, bukan hanya satu penjuru saja, tetapi sekeliling semuanya. Berhubung roda Dharma akan segera berputar, bukan hanya bergerak demikian, tetapi harus semuanya berputar, sehingga penerapan Dharma adalah tidak habis-habisnya, harus berputar seperti perputaran roda, seperti roda yang lagi berputar, sehingga menampakkan segala wujud dari kebajikan dan kejahatan. Berharap Buddha bisa memutar roda Dharma, membuat semua orang bisa memahami apakah kebajikan itu, apakah kejahatan itu. Dari prinsip menampakkan masalah, dari masalah menampakkan wujud. Inilah tujuan dari Buddha untuk membabarkan Dharma. Yang Maha Suci memutar roda Dharma untuk menampakkan segala karakteristik Dharma. Penerapan Dharma adalah tak habis-habisnya, seperti roda perputaran roda menampakkan segala wujud dari kebajikan dan kejahatan. Nilai kebenaran adalah tiada berbentuk, tiada berwujud. Nilai kebenaran tiada berbentuk, tiada berwujud. Ketika akan dibabarkan kepada orang-orang, semua masih tidak dapat mengerti dengan jelas. Buddha menggunakan berbagai masalah di dunia untuk dijadikan perumpamaan. Maka menggunakan prinsip kebenaran, nilai kebenaran menggunakan masalah, masalah menggunakan penampakan. Harus ada wujudnya. Demikian ada masalah, ada wujud. Baru bisa menampakkan nilai kebenaran. Inilah roda Dharma yang akan diputar. Wujud apapun yang akan dikatakan, dalam wujud ada prinsip apa? Membuat semuanya bisa memahaminya. Inilah yang disebut masalah, wujud, nilai kebenaran. Membimbing makhluk yang menderita dan risau harus menggunakan kebijaksanaan Buddha, barulah bisa menggenggam waktu. Menggunakan wujud ini, wujud duniawi, masalah dan benda di dunia pada zaman sekarang. Menganalisis nilai kebenaran ini sehingga semua bisa memahaminya. Sehingga menyeberangkan para makhluk yang berada dalam penderitaan dan kerisauan. Kerisauan para makhluk tidak terlepas dari fenomena. Pada fenomena ini terlahirlah penderitaan dan kerisauan yang tak terhingga. Ini adalah asal muasal dari tumimbal lahir para makhluk tidak terlepas dari fenomena, tidak mengerti prinsip kebenaran, sehingga fenomena membuat penderitaan dan kerisauan makhluk, menciptakan sangat banyak kekuatan karma. Maka berharap setiap orang melalui masalah dan wujud memahami prinsip kebenaran, memungkinkan mereka untuk memperoleh maha sukacita. Inilah menyeberangkan para makhluk yang berada dalam penderitaan dan kerisauan, sehingga yang maha suci adalah orang yang bisa membabarkan Dharma. Dalam menerima ajaran ada sifat dan karakteristik yang seketika atau bertahap. Adalah seketika, juga ada bertahap. Seketika akar lebih tajam, tercerahkan seketika, sangat cepat. Begitu nilai kebenaran disampaikan, kamu langsung dapat memahaminya. Ini adalah seketika, tercerahkan seketika, juga ada bertahap. Ingin mendengarkan dengan sabar mendengarkan, tetapi harus perlahan-lahan, tidak begitu jelas, tetapi sangat bersedia untuk bersungguh hati mendengarkan. Ajaran ini mesti disesuaikan dengan kapasitas mereka. Orang berkapasitas tinggi akan tercerahkan seketika, langsung memahami dan tercerahkan. Ia dapat langsung menapaki jalan bodhisattva.
Jika yang perlahan-lahan, yaitu Sravaka, Pratekya Buddha, sifat dan karakteristik yang seketika atau bertahap, setiap orang memiliki kapasitas yang berbeda, sehingga Buddha harus membabarkan sesuai kapasitas untuk menyeberangkan para makhluk yang berada dalam penderitaan dan kerisauan, berharap setiap orang dapat terbebas dari penderitaan. Yang Maha Suci adalah orang yang membabarkan Dharma. Roda Dharma adalah Dharma yang dibabarkan. Dalam menerima ajaran, ada sifat dan karakteristik yang seketika atau bertahap, sehingga perlu membabarkan sesuai kapasitas untuk menyeberangkan para makhluk yang berada dalam penderitaan dan kerisauan, agar terbebaskan dari penderitaan dan memperoleh kebahagiaan. Naskah sutra bagian ini juga merupakan para Raja Dewa Brahma, sekali lagi dengan tulus, memohon Yang Maha Suci untuk memutar roda Dharma, memohon sekali lagi menggunakan syair untuk memohon, sehingga dinamakan semangat Maha Welas Asih. Raja Dewa Brahma namanya disebut Maha Welas Asih. Walaupun Buddha telah diam-diam menyetujui, tetapi dia sekali lagi memohon Buddha, Yang Maha Suci, memutar roda Dharma. Karena para makhluk, karena ada masalah, ada wujud yang mengganggu hati para makhluk, membuat kerisauan para makhluk bertambah banyak. Orang yang menciptakan karma buruk sangat banyak, sehingga makhluk 3 alam rendah telah bertambah banyak. Kumpulan dewa telah berkurang, sehingga memohon Buddha untuk segera menunjukkan fenomena ini, baik dan buruk terlihat jelas, supaya semua orang lebih memahami, membuat semua orang berpikiran terbuka dan berpengertian. Ya, mendengarkan Dharma, kita harus berpikiran terbuka dan berpengertian yang baru saja kita katakan. Walaupun waktu yang lama, sedemikian lama, semuanya terjadi pada momen seketika. Masalah yang terjadi dari diri sendiri maupun masyarakat ataupun negara, setiap orang memiliki fakta sejarah yang pertama. Ini harus baik-baik direkam, harus tertulis. Benar-benar sulit untuk secara tuntas menggambarkan. Singkat kata, semuanya ada dalam benak pikiran kita, berada pada lahan 8 kesadaran. Lahan 8 kesadaran sebenarnya kita adalah baik atau jahat. Yang penting kita baik, bersedia menyelamatkan orang, bersedia bersumbangsi. Ini juga berada pada lahan 8 kesadaran kita. Benih ini, jalinan jodoh, terbawa ke masa depan di masa mendatang, sehingga kita yang penting menggenggam momen saat ini. Sekarang ini harus senantiasa lebih bersungguh hati.